Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Dan kesempatan ini kita gunakan untuk mempelajari tentang tata nama senyawa alkena. Ya. Di video-video sebelumnya, saya sudah sampaikan mengenai tata nama senyawa alkana. Bisa kalian lihat kembali di video pembelajaran alkana part 1, 2, sampai 3. Ya. Nah, untuk tata nama senyawa alkena, kita bahas. Adapun dasarnya, kalau kalian sudah kuasai tentang tata nama alkana, insya Allah ini pun mudah ya, kita akan pahami. Sebelumnya kita sama-sama bacakan basmalah untuk memulai kegiatan kita supaya diberi pencerahan pikiran, kecerahan hati kita, dan keikhlasan hati kita untuk mau terus belajar ya. Sama-sama kita lakukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Senyawa alkena itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Ingat ya, perbedaannya di situ. Ini ikatan rangkap 2 dan alkena sendiri itu punya rumus umum yaitu CnH2n. Nah, ini ya rumus umumnya. Nah, untuk selanjutnya di dalam alkena, aturan tata namanya tidak jauh beda dengan alkana, yaitu masih tetap menggunakan aturan yang dari IUPAC ya. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat bagaimana tahapan-tahapan untuk memberikan tata nama senyawa alkena. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini akan saya sampaikan bagaimana tahapan untuk pemberian nama senyawa alkena. Ini kita rangkum ya. Ini sengaja saya rangkum lebih singkat lagi. Yang pertama itu adalah kita cukup menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Ya, sebagaimana kita ketahui rantai induk itu berarti merupakan rantai karbon terpanjang. Hanya ada perbedaan dengan alkana ya. Perbedaan itu apa saja? Kita lihat di sini. Nah ini, pertama, rantai induknya itu harus merupakan rantai induk karbon terpanjang, akan tetapi harus memiliki ikatan rangkap 2. Nah ini cirinya di sini kalau alkena, ada rangkap 2-nya. Dan nama dari rantai induknya itu diberi akhiran ena. Begitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang catatan kedua, di mana ikatan rangkap itu harus memiliki nomor yang rendah atau kecil ya, serendah mungkin. Nah, sekaligus ini juga akan menentukan arah penentuan hitungan kita dari mana ya. Serta untuk menentukan hitungan nomor substituen atau cabang. Yang ketiga, perhatikan ini. Jika terdapat ikatan rangkap 2 lebih dari 1, maka diberi awalan Yunani seperti biasa. Kalau 1 biasanya mono ya, 2 tri, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Itu sudah paham banget pasti. Maka akhirannya pada rantai induknya juga beda ya. Seandainya ada ikatan rangkap 2-nya di dalam rantai induknya ada 2, maka akhirannya menjadi diena. Ya, kalau 3 menjadi triena. 4 tetraena, dan seterusnya. Oke ya, itu catatan-catatannya. Kemudian langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah menentukan substituen atau alkil atau cabang. Ya, kita tentukan itu. Nah, catatannya di sini substituen juga harus memiliki yang nomor yang kecil, yang rendah ya. Sedemikian rupa sehingga substituen itu juga akan menentukan arah juga nanti ya. Nah, untuk substituen yang sejenis seperti biasa ataupun berbeda jenis ya, itu kalau sejenis disatuin, awalannya Yunaninya jangan lupa ada di, tri, dan seterusnya. Kalau berbeda jenis, ingat ada aturan alfabetis seperti misalkan metil dengan etil. Nah, etil kan alfabetisnya E, metil M. Berarti etil akan lebih dulu ditulisnya. Begitu maksudnya ya. Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga tinggal langsung tulis namanya. Nama alkenanya langsung ditulis dengan cara menggabungkan antara substituen dengan rantai induknya. Jadi cukup mudah sekali begitu ya langkahnya. Perhatikan penulisan nama substituen secara alfabetis. Yang saya maksud ini adalah seperti etil dan metil. Etil didahulukan, metil dibelakangkan gitu ya. Lalu perhatikan di dalam penulisan nama ada tanda koma, tanda strip, itu harus jelas ya. Nah, di sini ada info tambahan ya. Untuk masalah info tambahan ini
tentunya apa itu namanya? Apa yang akan menjadikan info tambahannya? Nah, ini ya, kita jadikan info tambahan berupa catatan. Dalam tata nama senyawa alkena, penentuan arah penamaan atau perhitungan nomor untuk substituen itu ditentukan pertama oleh posisi ikatan rangkap 2, di mana ikatan rangkap 2 harus nomornya kecil atau rendah. Yang kedua, jika posisi ikatan rangkap 2 dihitung dari berbagai arahnya sama nomornya, maka posisi substituen itu juga ikut menentukan arah, termasuk substituen yang seperti halnya sewaktu di dalam penamaan alkana, begitu ya. Itu catatannya. Mungkin kalau membaca ini agak sedikit ribet, tapi kita setelah praktek di penentuan namanya insya Allah mudah ya. Oke, yang berikutnya ini saya langsung ke contoh soal ya. Nah, misalkan kalian dihadapkan dengan contoh soal seperti ini. Ada rumus ya, rumus struktur seperti ini. Kemudian kita diminta apa sih namanya gitu kan. Tapi untuk di sini kita supaya belajarnya lebih detail, saya akan mengurutkannya seperti ini. Ya, perhatikan di situ rantai induknya ada 3, perhatikan. Saya kasih nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Udah jelas. Nah, ini. Kemudian yang pertama kita coba membuat dulu rumus molekul senyawanya. Nah, rumus molekul senyawanya itu mudah sekali. Caranya adalah tinggal menghitung jumlah atom C-nya saja. Kan di sini jelas C-nya ada 3 kan? Jumlah C-nya. 1, 2, 3. Nah, kemudian gunakan rumus alkena, yaitu yang CnH2n tadi. Karena C-nya 3, berarti C-nya 3, N-nya diganti dengan 3, maka 2N 2 kali 3, 6. Jadilah C3H6. Gampang kan? Yang kedua, nah saya tentukan rantai induk. Rantai induknya ini kan ada 3 atom C, 3 atom C-nya. Perhatikan, ada 3 atom C. Dan kalau kita lihat, ikatan rangkap 2-nya itu kan berada di antara atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Ini ikatan rangkap 2-nya. Kita ambil yang nomor rendah, berarti ikatan rangkap 2-nya ada di nomor C1. Dia terikatnya ke sini. Makanya di sini muncul angka 1. Ya kan? Jadilah 1 propena. Ingat, propena, propa 3, ena akhiran dari alkena. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari substituen. Di sini tidak ada substituen, ya, karena ini hanya merupakan rantai yang lurus saja, tidak bercabang. Kemudian nama senyawanya sama, berarti 1 propena, begitu. Ya, dan yang terakhir saya lengkapi dengan rumus bangun termampatkan. Ya. Nah, kalau rumus bangun termampatkan kita hitung dari C nomor 1-nya adalah ini. Ya, maaf ini saya coret-coret, berarti nah ke sini kan. Ini C nomor 1-nya. Rangkap 2-nya jadi ke sini. Nah, ini C nomor 2-nya kita lihat masukkan ini. Dan terakhir adalah C nomor 3. Nah, maka dia jadilah rumus bangun termampatkan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ya. Nah, seperti ini. Kita perhatikan di dalam rumus struktur seperti ini. Kalian sudah paham pasti bahwa rumus struktur ini adalah merupakan rumus struktur yang tidak bercabang, jelas ya kan? Nah, berarti tahap pertama kayak tadi ya, kita tentukan rumus molekul. Perhatikan jumlah C-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Berarti ada 5 atom C, maka H-nya berjumlah 10 ya, karena CnH2n tadi. Kemudian yang kedua, rantai induk, perhatikan. Rantai induknya di sini karena atom C-nya ada 5, ya kan? Berarti kalau 5 itu kan penta ya, 5. Karena ini alkena, berarti jadilah pentena ya, pentena. Perhatikan di sini rantai induk ini terutama yang ikatan rangkapnya di sini terikat di atom C nomor 2 ke sini, ya kan? Dia terikat di atom C nomor 2. Itu hitungan dari arah sebelah sini berarti. Ya kan? Karena kalau dari arah sebelah sini
berarti atom C-nya nomor 3 ya. Sementara kita harus mengambil yang lebih rendah. Maka arah dari sini tidak dipakai, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya substituen tidak ada, ya kan? Maka namanya udah sama, 2 pentena. Ini kalau yang lurus mudah, ya kan? Dan terakhir rumus bangun termampatkan. Nah, seperti tadi ya. C nomor 1 ini, maka ini C nomor 1, ya kan? Ini C nomor 2. Nah, berarti ini C nomor 2, ya kan? Ini C nomor 3, berarti ini C nomor 3. Perhatikan ikatan rangkapnya sudah ada di situ. Ini nomor 4, ya, ini C nomor 4. Dan terakhir ini C nomor 5, ya, dan ini nomor 5. Oke, cukup ya. Kita lihat lagi contoh yang, nah, sekarang contoh yang ini, nah, bisa kalian lihat, ini sudah mulai contoh soal yang bercabang, ya kan? Perhatikan di sini rantai induknya apa, bisa kita lihat jelas sekali ya. Kita urutkan aja seperti biasa. Oke, rumus molekul. Nah, kalau untuk menentukan rumus molekul berarti atom C-nya secara keseluruhan kamu hitung saja. Ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti jumlah C-nya ada 6. Sehingga H-nya menjadi 12, ya kan? Cn H2n. Kembali diingat rumus umum. Kemudian rantai induk. Perhatikan rantai induk jelas sekali, berarti di sini terpanjangnya ini, ya kan? Rantai terpanjangnya. Nah, ini rantai terpanjangnya. Sementara rantai maaf, ikatan rangkap 2-nya terikat di C nomor 1 ke sini. Maka jadilah 1 pentena. Nah, CH3 di sini dia kan tidak terletak di rantai induk, berarti dia sebagai substituen. Ya, maka saya masukkan di substituen. Jenis substituennya adalah metil CH3, ya kan? Dan dia terikat di C nomor 2. Sehingga ini jadi 2 metil, ya, 2 metil. Sehingga namanya tinggal digabung. Nah, ya kan, namanya menjadi 2 metil 1 pentena. Jadi cabangnya dulu atau substituennya ditulis di depan, baru induknya di belakang di sini. Ya. Dan rumus bangun termampatkan. Nah, ini tinggal diurutkan lagi. Ini C nomor 1, ini nomor 1, ini C nomor 2, ya kan? Ini nomor 2. Kemudian ini C nomor 3. Awas, di nomor 2 ada cabang, maka ada dalam tanda kurung dulu cabangnya. Nomor 3 dan nomor 4 itu CH2 ada 2 buah, ya kan? Ini 2 buah CH2. Maka di sini bisa disingkat penulisannya menjadi CH2 dalam kurung 2 kali, ya. Berarti ini adalah C nomor 3 dan 4 di sini, ya kan? Nah, ini ada nomor 3 sekaligus nomor 4. Jadi ada 2. Dan terakhir ini nomor 5. Maka di sini nomor 5, ya. Oke. Itulah ya contoh dari penjelasan untuk struktur ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya. Nah, ini sudah masuk di uji pemahaman aja ya. Oke, silahkan kalian amati rumus struktur yang seperti ini ya. Apa sih namanya ya? Dan seperti tadi kita coba urutkan dari yang awal ya. Pertama, yuk kita sama-sama lihat rumus molekulnya kira-kira apa, ya kan? Perhatikan jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti kita punya kesimpulan atom C-nya berjumlah 6, sehingga rumus molekulnya adalah C6H12, ya kan? Nah, kemudian setelah itu kita lihat rumus rantai induk ya. Perhatikan rantai induk itu kalau dalam alkena harus selalu yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Kalau di sini jelas ya, nampak sekali rantai induknya ini. Berarti rantai induknya kelihatan banget ini. Nah, ini rantai induknya. Perhatikan.
dan ikatan rangkap 2-nya harus lebih kecil nomornya, berarti ini nomornya yaitu 1. Sehingga arah perhitungan dari sini ya, ingat. Nah, jadi kita punya rantai induk yaitu 1. Ini nomor 1. Ini C nomor 2. Ini C nomor 3. Ini C nomor 4. Ini C nomor 5. Dan ikatan rangkap 2-nya terletak atau terikat di atom C nomor 1. Sehingga induk kita punya 1 pentena. Terus sekarang kita perhatikan di sini ada substituen. Ya. Dan substituennya terikat di C nomor 3, ya kan? Sehingga jadi 3 metil. Awas di sini apa itu namanya? Alkilnya adalah berupa metil, ya kan? Dia berupa metil, ada di nomor atau terikat di nomor 3. Sehingga nama senyawanya tinggal digabung, ya kan? Menjadi 3 metil 1 pentena. Nah, seperti itu ya. Kita lihat jawabannya apakah sesuai ataukah tidak. Nih jawabannya seperti ini. Iya. Ya, perhatikan di situ. Rumus molekul yaitu C6H12. Rantai induk 1 pentena. Substituen 3 metil. Nama senyawa gabungkan. Jadi 3 metil 1 pentena. Rumus bangun termampatkan tinggal diurutkan aja dari C1 sampai C5 seperti ini, ya kan? Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Cukup. Nah, sekarang kita coba lagi untuk struktur yang berbeda, ya kan? Struktur yang berbeda nanti seperti apa, gitu kan? Nah, kalau strukturnya yang berbeda seperti ini misalnya. Oke. Langkah 1. Ayo, rumus molekulnya apa kira-kira? Ya. Perhatikan C-nya. Ada berapa tuh dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti C-nya ada 8, maka hanya jadi 16, ya kan? Kemudian yang berikutnya rantai induknya. Perhatikan rantai induk. Ini masih mudah, rantai induknya tinggal lihat aja yang terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Nah, ini kan. Ini rantai induknya. Ya. Nah, rantai induknya itu lalu ini substituen. Ya kan? Substituen. Nah, rantai induknya maaf, ikatan rangkap 2-nya berarti nomornya serendah mungkin ya, berarti dia terikat di C nomor 2 di sini. Ya kan? Di C nomor 2. Nah, sementara lihat alkilnya di sini di nomor C2 ada metil, di C nomor 3 ada metil juga, sejenis ya kan? Berarti jadi dimetil. Ya, nomornya 2 dan 3. Oke. Nah, Anda simpulkan aja sendiri ya. Nah, tinggal sekarang kita lihat jawabannya seperti ini. Nah, itu jawabannya, ya kan? Oh, maaf, ini ada belum dihapus ya. Saya hapus dulu ini supaya kelihatan. Tadi nggak sempat dihapus. Nah, perhatikan di situ rumus molekul, ya kan? Rumus molekulnya adalah C8H16 karena tadi C-nya ada 8 ya kan, atom C-nya. Kemudian yang berikutnya rantai induknya ada 6 rantai induknya tadi ya, yang ini yang tanda ini tadi. Jadi 2 heksena karena ikatan rangkap 2 terikatnya di C nomor 2. Sementara substituennya ada metil dengan metil jadi dimetil terikat di nomor 2 dan 3. Jadilah 2,3 dimetil heksena. Namanya gabungkan, ya kan? Jadi 2,3 dimetil 2 heksena. Ya, rumus termampatkan, dah seperti biasa diurutkan saja. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat lagi di struktur yang berbeda ya. Struktur yang berbeda lagi biar kalian lebih paham dengan baik ya. Jadi strukturnya kita usahakan bervariasi sehingga mengenalnya lebih
banyak ya. Kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, perhatikan rumus molekul, hitung sendiri. Yuk, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti C8H16 ya kan. Kemudian untuk rantai induknya apa? Dihitung, lihat mana atom C terpanjang, dan kemudian kita cari rantai atom terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Berarti yang ini ya. Nah, ini kan punya ikatan rangkap 2-nya di situ. Nah, lalu arahnya dari mana nih? Dari kiri atau dari kanan? Perhatikan supaya rangkap 2-nya menjadi nomornya serendah mungkin. Nah, kalau ini ternyata dari arah kiri atau dari arah kanan, ikatan rangkap 2-nya terikat di atom C nomor 3. Kalau dari arah kiri, dari kanan juga sama, nomor 3. Nah, bagaimana kalau kasus seperti itu? Nah, kasus seperti ini yang menentukan arah berikutnya adalah cabang terdekat ke ujung. Awas. Mana yang paling dekat ke ujung? Berarti yang ini, ya kan? Karena yang ini nomor 2. Ya. Nah, maka arahnya yang betul dari arah sebelah sini. Ini tidak. Ya kan? Ini C nomor 1-nya, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya kan? Ini nomor 5 dan ini nomor 6. Oh, berarti cabangnya terikat di nomor 2 dan 4 ya. Di nomor 2 dan di nomor 4 cabangnya. Sementara ikatan rangkap 2-nya terikat di atom C nomor 3. Ya kan? Nah, ini tinggal disimpulkan aja. Ya. Coba kita simpulkan seperti ini. Nah, gitu kan? Rumus molekul C8H16. Rantai induk 3 heksena. Ya, awas, ini nomor 3. Ikatan rangkap 2-nya di atom C nomor 3. Substituennya ada di nomor 2 dan 4. Dalam jenis metil sehingga jadilah dimetil. Dan nama senyawanya digabung. Ya, substituen lebih dulu 2,4 dimetil dan ini induknya 3 heksena. Selesai. Terakhir, rumus bangun termampatkan, tinggal diurutkan lagi. Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lagi. Baik, kita lihat ke soal berikutnya. Oke. Kita mendapatkan misalkan rumus struktur seperti ini. Perhatikan. Rumus molekulnya, ya, sesuai dengan yang sudah-sudah, kita hitung keseluruhan atom C dalam struktur ini. Ya. Nah, Anda sudah bisa menghitung sendiri ya di sini. Jumlah keseluruhannya ada 10, ya kan? Berarti sesuai rumus alkana, karena rangkap 2-nya ada 1 di sini, maka rumusnya adalah CnH2n, ya. Jadi C10H20. Kemudian kita lihat dalam rantai induk, ini jelas sekali rantai induknya. Yang terpanjangnya lihat di situ, ya, hitung. Ya, betul, semuanya ada 8. Dan di situ ikatan rangkap 2-nya berada di nomor 3 di sini, ya kan? Ini nomor 3 C-nya. Karena kenapa nomor 3? Arah perhitungan dari sini, ya kan? Perhitungannya ke sana. Oke, ya. Karena rangkap 2-nya lebih dekat ke ujung sebelah kanan. Nah, lalu yang berikutnya kita substituennya, lihat. Substituennya adalah ini, ya. Dan dia berada di atau terikat di atom C nomor 5, ya kan? Sehingga substituennya diberi nama 5-etil, ya kan? Nah, kemudian untuk memberikan nama itu lebih mudah sekarang karena rantai induknya sudah ketahuan, substituennya juga, ini tinggal digabungkan, ya kan? Kita gabungkan jadilah bernama 5-etil 3-oktena. Oke. Dan terakhir, rumus bangun termampatkan, kita perhatikan arah dari kanan ya. Dari kanan nih. Berarti tuh seperti ini ya.
lihat di sini. Ini kita coret-coret lagi aja. Berarti ini adalah merupakan C yang ini, ya kan? C yang ini, lalu yang kedua, kemudian ini yang ketiga, ya. Lalu ada rangkap duanya dulu sini, lalu ada CH. Nah, seperti itu kan? Kemudian ada CH lagi di nomor 5. Lalu ada cabang, lihat kalau cabang ditulis dalam tanda kurung, ya kan? Ini cabangnya. Kemudian ini CH2-nya. Dan ini yang terakhir adalah C2H H5. Oke, maaf ya jadi coret-coret. Nggak masalah, yang penting paham. Oke, cukup ya untuk yang ini. Dan sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini lumayan strukturnya dibuat ribet kayaknya ya. Perhatikan rumus molekulnya juga. Kita hitung keseluruhan atom C di sini ya. Oke, silahkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Kita dapatkan C13H26. Di nomor berapakah ikatan rangkap duanya? Kita lihat. Rangkap duanya berada di nomor 3. Ya. Induknya adalah oktena. Yang mana itu induknya oktena? Kita perhatikan ini. Ini adalah rantai induknya. Ya, kita cari yang terpanjang. Nah, ini. Ini rantai induknya. Oke. Arahnya dari mana? Arahnya itu dari atas. Dari sini perhitungan arahnya. Ya. Oke. Berarti kita lihat ini adalah C nomor 3. Ya. Ini C nomor 3. Saya tidak akan tuliskan 1, 2, 3 dan seterusnya. Langsung aja to the point ke sana ya. Nah, kemudian di sini perhatikan ada beberapa rantai substituen ya kan. Di sini ada substituen 1, di sini juga ada, di sini juga ada. Ya kan, substituennya itu. Dan ada substituen sejenis ya kan. Ini dengan ini. Oke. Nah, kita beri nama sekarang substituennya ya. Nah, substituennya apa aja? Perhatikan di sini ada etil dan ada metil kan. Yang etil ada di sini. Nah, ini etil. Aduh, maaf nih. Ini yang etil. Ini juga etil. Ini saya nggak pakai papan penulisannya langsung, jadi maaf nih. Dan ini metil. Ini metil. Berarti yang sejenis kita gabung ya. Kita gabungkan. Ada di nomor berapa? Lihat. Yang sejenisnya ada di nomor 3, 1. Kemudian di sini ada di nomor 5, 1 ya kan? Di nomor 5 nih. Nah, sehingga diberilah substituen namanya 3,5 dietil 4 metil. Karena yang metilnya ada di nomor 4 ya. Nah, setelah ini kan nama senyawanya mudah. Ini tinggal digabung aja. Antara yang ini dengan ini digabungkan. Jadilah nama ini. Ya kan? 3,5 dietil 4 metil 3 oktena. Oke, gampang kan ya? Dan rumus bangun termampatkan karena arahnya dari atas, kita perhatikan tinggal disusun aja kayak tadi. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, saya tidak akan coret-coret lagi, bisa tambah bingung nih ya. Pak Baliut, aduh iya. Nah, itu ya, cukup untuk yang ini. Dan kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya yang ikan terangkapnya lebih dari 1. Siap ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal alkena, tetapi yang rangkap duanya lebih dari 1 ya. Misalnya, nih, kita punya rumus struktur seperti ini, ya kan? Nah, kalau ini rumus strukturnya masih sederhana, kita perhatikan dari jumlah C aja udah ketahuan, ini ada 5 atom C, ya kan? Di sini, maka rumus molekulnya adalah menjadi C5H8. Awas, hati-hati di sini. Kalau rangkap duanya udah lebih dari 1, penggunaan rumus alkena CnH2n di situ berubah, ya kan? Karena rangkap duanya ada 2, berarti hidrogennya akan berkurang 2. Seharusnya, kalau sesuai dengan rumus alkena, kalau atom C-nya ada 5, H-nya itu 10. Ya, kalau yang ikatan rangkap duanya 1. Tapi kalau ikatan rangkap duanya 2, berarti H-nya berkurang 2.
maka jadi C5H8 gitu ya. Bagaimana kalau 3? Ya berkurang 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya rantai induknya ini udah jelas sekali. Berarti 1,3 pentadiena. Awas ya. Di situ perhatikan rangkap 2-nya ada di nomor C1. Arahnya dari kiri kalau dari kita lihatnya ya. Arahnya dari kiri, dari sini arahnya. Nah, berarti ini ada di C nomor 1 dan ada di C nomor 3. Oke. Jadilah 13 pentadiena. Penta berarti 5 ya kan? Di artinya rangkap 2-nya ada 2. Ena sebagai senyawa alkenanya. Terus yang berikutnya substituennya tidak ada, ya kan? Tidak ada, maka namanya sesuai dengan yang tadi, 1,3 pentadiena. Rumus bangun termampatkan tinggal disusun lagi, oke? Terus yang berikutnya kita mendapatkan rumus struktur seperti ini. Ya. Perhatikan rumus molekulnya, di sini C-nya lihat, hitung 1 2 3 4 5 6. Idealnya C6H12. Tetapi ingat rangkap 2-nya ada 2, maka hanya berkurang 2. Jadi C6H10. Oke. Terus rantai induknya. Rantai induknya ini juga sangat mudah kalau di sini. Rantai induk tetap harus yang memiliki ikatan rangkap 2. Ya. Berarti jumlahnya ada 4 tuh ya. Ada 4. Di nomor berapa aja? Ada di nomor 1 rangkap 2-nya dan ada di nomor 3. Jadilah 1,3 buta diena. Ya. Substituennya ada di situ ya. Bahkan ada 2 tuh substituennya. Ya. Perhatikan, ini substituennya. Oke, maaf, ini rantai induk dulu ya. Ini rantai induk. Nah, ini rantai induknya. Yang ada rangkap 2-nya. Dan ini adalah substituennya. Ya kan? Ini substituennya. Berarti ada di nomor 2 sama di nomor 3. Oke, ya. Maka kita gabungkan jadilah 2,3 dimetil. Nama senyawa mudah, ya kan? Tinggal digabung lagi yang ini, ya kan? Gabungkan jadilah 2,3 dimetil 1,3 buta diena. Rumus bangun termampatkan, mangga tinggal disusun, ya. Nah, seperti itu karena perhitungan kita arahnya adalah dari sebelah sini. Ya kan? Nah, jadilah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah seperti ini misalnya. Ya. Perhatikan jumlah atom C-nya untuk menentukan rumus molekul, dihitung secara keseluruhan. Ada berapa? Ayo, saya kasih waktu hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bagus, ada 7, ya kan? Hanya berkurang, awas, di sini ada 2 nih. Harusnya C7H14 ya kan? Tapi di sini ada rangkap 2-nya 2, jadi C7H12. Atom H-nya berkurang 2. Terus, yang berikutnya rantai induknya. Perhatikan rantai induknya. Harus sudah pinter nih kamu menentukannya. Apa? Betul sekali. 2,3 pentadiena. Ya, sok pahami. Kemudian, substituennya perhatikan ada di nomor berapa aja. Ya, bagus. Sudah ketemu. 2 dan 4. Ya kan? Di nomor 2 dan di nomor 4. Kedua-duanya metil, jadilah 2,4 dimetil. Nama senyawa gabungkan. Ya kan? Nah, sudah tergabung di situ. Bagus. Dan rumus bangun termampatkan, mangga tinggal disusun. Dari mana arahnya? Kamu tentukan sendiri. Ya. Nah, itulah bahasan mengenai alkena. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menjelaskan hal ini. Itu tidak luput dari kelemahan saya, ya kan? Dan kalau ini bermanfaat, mangga di-share, ya kan? Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, oke? Biar tidak ketinggalan informasi materi-materi berikutnya. Terima kasih dari saya, selamat belajar. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang sukses. Salam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.